Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Membahas tentang imam dan ma'mum terpisah oleh dinding atau terpisah oleh penghalang satir. Sah tidak solatnya? Disebut solat berjamaah antara ma'mum dengan imam. Ini kalau kita baca di beberapa literasi kitab fikih, pembahasan ini cukup panjang, ya. Tapi saya simpulkan sederhananya seperti ini. Kalau di ruangan tertutup, jendela ditutup, pintu ditutup, imamnya di dalam, makmumnya di luar, apakah sah? Kalau kita mengkaji dengan pemahaman muqarnatul madzhab, perbandingan mazhab, terjadi khilaf, ya, di antara 4 mazhab. Tapi kesimpulannya hukumnya sah. Walaupun tertutup dengan pintu, dengan jendela. Karena itu kita amalkan tuh yang ruangan AC kan tertutup, ditutup. Imamnya di dalam, makmumnya di. Bahkan ada makmum yang tidak bisa melihat imam. Dia hanya bisa melihat makmum. Nah, dalam hukum fikih yang penting melihat makmum, yang melihat makmum tersambung terus sampai melihat imam. Nanti ada jarak kalau dari luar masjid 150 meter. Tasalsul seperti itu. Akan tetapi dalam kitab At-Taqriratu As-Sadidah, ini perlu digarisbawahi, ya. Tertutup itu boleh asal jangan dikunci. Saya pintu itu kita kunci, grendel, ya, gitu kita kunci. Kalau dikunci, mereka mengatakan nggak sah. Posisi tertutup tanpa dikunci. Ada pendapat kedua mengatakan lebih aman buka aja deh sedikit pintunya. Yang penting ada ruangan terbuka, sekalipun tidak kelihatan imam, pintunya terbuka antara imam dengan makmum sehingga tidak ada pembatas. Ada yang berhati-hati mengikuti pendapat demikian. Nah, ini pembahasannya di fikih, ya. Nanti kalau yang kita baca di Masjid Al-Amin At-Taqriratus Sadidah itu lebih rinci tentang masalah tersebut. Ini kitab yang kita baca, kitab hadis. Tapi kesimpulannya sederhananya seperti itu. Kemudian masalah imam di sini. Imam ini yang menjadi imam memimpin sholat itu kosakatanya sama dengan imam yang memimpin masyarakat. Ya, di dalam apa? Di dalam kajian ilmu fikih. Jadi syaratnya sama. Imam yang disolat syaratnya sama dengan imam yang memimpin umat Islam, karena beda. Tapi gak ada kajian fikih membahas imam orang kafir, gak ada. Yang dimaksud imam orang kafir pemimpin, bukan bab solat. Karena jelas gak boleh orang kafir pemimpin dalam solat. Itu anak SD juga paham, gak usah ngarang kitab itu. Tapi mungkin orangnya salah paham karena tulisannya sama.
Imamah itu juga bisa diartikan imam sholat, imamah juga bisa diartikan pemimpin di dalam kitab-kitab fikih. Nah, makanya guru-guru kami mengajarkan kalau belajar kitab sama guru. Kalau enggak, ada beberapa kata yang mirip-mirip ternyata maknanya beda. Kemudian baca kitab, belajar, jangan malas loncat-loncat halaman, tapi baca dari awal sampai akhir sehingga pemahaman itu utuh. Tuh, ada satu tokoh ulama namanya Syekh Habib Fattah Abu Buddah mengatakan, pengarang kitab Safahat min Sabril Ulama dan juga kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, itu karya beliau. Beliau mengatakan apa? Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'ta kullahu. Buku yang kalian baca atau kitab yang kalian baca tidak akan bisa memberikan rahasia ilmunya kepada kalian, terkecuali kalian membacanya secara keseluruhan. Ini karena malas baca kitab, loncat halaman ini belum tuntas, dia sudah baca belum selesai bab itu udah pakai ceramah, bahkan keluarkan fatwa, akhirnya fatwanya ngawur. Itu yang disebut oleh Nabi, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fatallu wa atallu. Dia berfatwa fatwa yang tanpa dasar ilmu, dia menjadi menyimpang, sesat, dan orang yang mendengar itu ikut tersesat. Kan ada tuh yang sekarang bilang ini yang dimaksud imam sholat. Masalah pemimpin bukan di situ yang dibahas. Pemimpin itu masalah, maksudnya imam sholat katanya. Nah, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Jadi imam ini surutnya sama imam sholat dengan imam yang memimpin masyarakat. Pertanyaan muncul, bagaimana kalau imam ini yang diangkat adalah imam yang fasik? Fasik kita apa artinya? Orang yang jelas-jelas melanggar hukum syariat, namanya fasik. Secara terang-terangan, ya, itu namanya apa? Fasik. Kata para fuqaha, itu di dalam kitab Al-Fiqh ala Madhahib al-Arba atau kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti itu, Fathul Muhtaj, menyebutkan hukumnya makruh. Ya, memang betul tidak masuk. Kalau dia mimpin sholat, sholatnya tidak sah atau apa, enggak, itu sah, ya. Tidak masuk ke wilayah itu. Tapi masuknya ke wilayah makruh. Makruh itu tidak baik. Kalau memang jelas-jelas orang itu sudah melanggar hukum Allah, orang fasik. Atau mubtadi', orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mereka jadi imam sah, tapi hukumnya makruh. Kecuali melakukan bid'ah yang sudah masuk ke wilayah kufur. Ada perbuatan bid'ah yang membuat orang itu menjadi keluar dari Islam, ada. Seperti mengatakan dulu kelompok, ya, namanya Mujassimah. Mereka mengatakan Allah itu berwujud seperti pemuda, tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot, menggunakan baju berwarna merah. Itu pemahaman bid'ah dalam akidah yang jelas-jelas bisa kufur. Nah, kalau yang kayak begini jadi imam gak boleh, gak sah, karena disetarakan dengan orang kafir. Jadi bid'ah dalam akidah itu yang bisa membuat kufur. Bid'ah dalam akidah. Keseluruhan hukumnya makruh. Dalilnya biasa dirujuk sahabat, diantaranya Anas bin Malik waktu itu menjadi ma'mum imamnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi seorang gubernur dan terkenal zalim, terkenal fasik, sudah dikenal oleh masyarakat.
Tapi memang tradisi pada waktu itu yang gubernur dimuliakan menjadi imam. Yang beliau jadi imam, di belakangnya sahabat dari makmum. Di antaranya Anas bin Malik. Ini menjadi satu dalil bahwasanya ketika ada orang fasik menjadi imam, sholatnya sah. Tapi makruh. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Malik. Imam Malik tegas dalam masalah ini. Beliau mengatakan kalau orang itu yang imam jelas-jelas melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, atau seorang yang fasik, maka sholatnya tidak sah. Pendapat Imam Malik. Mungkin alasan yang bisa kita analisa, karena waktu itu yang jadi imam sekalipun orang fasik, zalim, posisinya dia sebagai pemimpin dan terkenal kejam, main bunuh orang. Ada yang mengkritik, dibunuh. Mungkin dalam keadaan apa? Terpaksa. Sehingga mereka saja harus menjadi makmum. Ini pandangan Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan, gak boleh orang fasik jadi imam. Apalagi ada riwayat. Kata beliau, ada riwayat hadis. Riwayat ini kalau dilacak ada dalam kitab Sunan Ibn Majah, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma gauma wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawzuha 'alaiha sakhitun. Wa akhawani mutasari'ani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada 3 orang dengan sebab mereka atau 3 orang ini, sholat yang mereka lakukan itu hanya terangkat sejengkal dari kepala mereka. Artinya tidak diterima oleh Allah. Sholat yang mereka lakukan terangkat di kepala mereka sejengkal, shibra. Yang pertama, seseorang yang menjadi imam kepada satu kaum, tapi makmumnya ini atau kaumnya ini semuanya tidak suka kepada dia. Makmumnya gak senang orang itu jadi imam. Kata Nabi, ya sholat itu hanya sejengkal. Nah, Imam Malik mengambil satu tafsiran, kenapa tidak disukai dalam konteks ini? Sebab orang ini fasik. Kalau orang itu soleh, gak mungkin tidak disukai. Dan gak ada alasan menolak orang soleh menjadi imam. Biasanya orang yang menolak jadi imam karena orang itu fasik. Itu yang jadi dalil dari Imam Malik. Yang kedua, istri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Kayaknya itu istri harus minta maaf dulu sebelum tidur. Nanti kalau yang istri protes, yang suaminya terada, ya sudah, suami juga minta maaf, aman deh. Dua-dua saling minta maaf. Tapi konteks hadisnya ditekankan di situ kepada istri, karena laki-laki punya tanggung jawab sendiri. Dia sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, dia yang menanggung dosanya istri jika tidak mendidik istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau tidak dilakukan, suaminya itu semalam itu dalam keadaan marah dan istri belum minta maaf, sekalipun istri itu sholat tahajud, hanya sejengkal saja sholat itu naik di atas kepalanya. Itu bahasa kias majas dari Nabi. Artinya apa? Allah gak terima. Itu bahasa kasarnya. Yang ketiga, akhawani mutasari'ani, 2 orang saudara yang berkelahi. Ini paling banyak masalah waris deh. Ya, bertengkar kedua orang saudara. Sholat yang dia lakukan selama itu ia sejengkal di atas kepalanya. Itu karena Nabi sebutkan akhawan, 2 orang saudara. Ya, potensi terbesar 2 orang saudara berkelahi ya. Di konteks zaman kita kekinian ini, kalau zaman dulu jarang tuh masalah waris bertengkar. Tapi zaman sekarang paling banyak, karena banyak juga yang mengadu masalah waris.
Berarti paling banyaknya bertengkar masalah itu. Kata Nabi, kalau keduanya terus bertengkar tanpa mencari solusi, mendamaikan keduanya, maka selama itu dia solatnya hanya di atas kepalanya satu jengkal saja. Dia gak keangkat ke langit bahasanya. Gak sampai ke langit. La tuqbal solatuhu. Pahala solatnya tidak dapat. Mungkin solatnya dia lakukan, kewajibannya gugur ya, tapi pahalanya itu yang dikhawatirkan dia tidak dapatkan. Nah ini terkait apa tadi? Masalah imam. Ada beberapa riwayat menyebutkan yang belum nikah dengan yang sudah nikah lebih afdal yang sudah nikah yang menjadi imam. Nah, memang ada riwayat semacam itu ya. Dinukil oleh Imam Al-Uqaili, Abu Ja'far Al-Uqaili, wafat tahun 322 Hijriah. Itu beliau menyebutkan satu riwayat, rak'atan minal mutazawwiz afdalu min sab'ina rak'atan minal azab. 2 rakaat dari orang yang sudah menikah lebih afdal daripada orang yang bujang. Sebanyak 70 rakaat perbandingannya. Jadi orang menikah sholat 2 rakaat pahalanya 70 rakaat. Orang yang bujang dapat 1 saja atau 2 rakaatan. Ternyata diteliti oleh para ulama hadis. Ini hadis yang lemah, hadisun dhaif. Ya, hadisun dhaif. Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Imam Al-Uqaili. Imam Al-Uqaili memiliki kitab namanya kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Kitab itu memang sengaja beliau kumpulkan para periwayat yang lemah, yang meriwayatkan hadis-hadis lemah, dikumpulkan menjadi satu kitab namanya Ad-Du'afa Al-Kabir. Sehingga para fuqaha ketika menerangkan syarat imam itu gak masuk itu menikah ya, gak masuk sebagai syarat. Artinya kalau dia memang memenuhi syarat sebagai imam walaupun belum menikah, apalagi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu, maka silakan itu. Tapi ada juga sampai sekarang mempercayai riwayat itu karena dia menerangkan juga secara realistis. Karena orang yang sudah menikah itu insya Allah gejolak dia terjaga, gejolak biologis dan lain sebagainya ya, sehingga ketika sholat lintasan-lintasan ke arah yang tidak baik itu tidak ada. Berbeda yang belum nikah kan masih bergejolak itu. Takutnya ketika jadi imam terlintas pikiran-pikiran yang tidak baik. Apalagi jalan di masjid ada lihat sesuatu yang tidak baik. Ada mazhab itu, saya tidak mengingkari. Sekalipun hadis ini dhaif, tapi ada di golongan para sufi lebih mengutamakan orang yang menikah menjadi imam dibanding orang yang belum menikah. Karena mereka takut ada lintasan di pikiran orang yang belum menikah itu cenderung lebih kuat berpikir hal yang tidak baik itu. Dan itu sangat tidak beradab ketika sedang sholat, apalagi posisi menjadi imam. Salah satu dalil yang dijadikan itu di dalam kitab At-Tawdih karya Ibnu Mulakin. Ketika putri Nabi meninggal, Sayyidah Ruqayyah apa Ummu Kulthum ya, lupa ya. Itu riwayat ini disebutkan mau dimasukkan tarian lahat. Ada suaminya Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi tanya kepada Sayyidina Utsman dan semua yang hadir sebelum memasukkan jenazah putrinya ke liang lahat. Nabi katakan, mohon maaf ya, tadi malam yang tidak berhubungan dengan istrinya siapa? Ternyata semuanya malam itu berhubungan dengan istrinya. Hanya satu orang yang tidak, Abu Darda kalau tidak salah. Abu Darda atau Abu Tolha, saya lupa dua namanya. Yang mengatakan, saya wahai Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kamu yang memasukkan jenazah putri saya ke liang lahat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan ke liang lahat. Setelah dikuburkan,
Nabi tidak terangkan apa-apa, tidak ada lanjutan hadis. Kenapa tadi saya menyuruh yang memasukkan yang tidak berhubungan suami istri tadi malam? Nabi tidak jelaskan, karena mereka sudah paham. Nah, Ibnu Mulakin yang menerangkan kenapa Nabi lakukan itu bisa dilihat di kitab Tawdih Syarah Sahih Bukhari ya. Itu ada 30 jilid lebih kitab itu. 30 jilid lebih menerangkan Sahih Bukhari. Kata Ibnu Mulakin, karena Nabi menjaga kesucian, jangan sampai orang ini memasukkan jenazah ke liang lahat, itu satu proses yang sangat suci. Nabi khawatir yang memasukkan, sekalipun suaminya, suami Sayyidina Utsman kan ada istri juga, ada Serir namanya, ya. Takut ketika memasukkan terbayang apa yang terjadi tadi malam, sehingga merusak kesucian sakral tersebut, memasukkan jenazah ke liang lahat. Ya, sucinya nih agama Islam diajarkan, dididik oleh Nabi Muhammad SAW, sampai hal-hal yang terlintas dalam pikiran yang tidak baik, itu bagi Nabi satu hal yang tidak baik. Maka ulama menyamakan begitu juga sholat. Kalau memasukkan jenazah saja, Nabi menghindari jangan sampai terlintas pikiran-pikiran yang tidak baik, apalagi ketika sholat. Nah, ini mazhab ini mereka meyakini hal itu. Tapi kalau syarat dalam kitab fikih gak masuk dia. Merujuk kitab Minhajut Thalibin. Ini kitab Minhajut Thalibin, kitab mazhab Syafi'i yang biasanya para santri sudah sampai level pertengahan ilmu fikih. Semua orang yang bermazhab Syafi'i pasti tidak asik dengan kitab tersebut. Judulnya Minhajut Thalibin, karya Imam Nawawi, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab tersebut beliau terangkan gak ada syarat imam sudah menikah atau belum menikah. Yang ada adalah usia, ilmu, hafalan Al-Quran yang paling banyak siapa. Ya, itu. Kenapa beliau tidak menyebutkan sebagai syarat? Karena beliau menganggap hadis tersebut hadis yang dhaif, lemah. Dan hadis lemah tidak boleh dijadikan hukum. Kalau Ibnu Jauzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, memasukkan hadis tersebut sebagai hadis palsu, bukan dhaif lagi. Al-Mawdu'at, ya, kitab kumpulan hadis palsu. Nah, kitab Minhajut Thalibin sudah cukup menjadi rujukan, apalagi dikuatkan dengan syurahnya. Ada Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian yang kedua ada kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli. Yang ketiga ada kitab Muknil Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syarbini. 3 kitab induk ini menerangkan juga tidak ada syarat sudah menikah atau belum menikah dalam syarat imam sholat. Gak ada, ya. Ini bagi pemula baca Muknil Muhtaj, ini lebih mudah. Kalau Tuhfatul Muhtaj sulit, ibaratnya sulit, susah. Itu untuk yang sudah banyak mempelajari kitab-kitab fikih Syafi'i, baru dia bisa paham kitab itu. Ya, pertengahan Nihayatul Muhtaj, ya. Jadi kalau untuk yang pemula di pertengahan kajian atau belajar fikih Syafi'i, kalau ingin membaca kitab yang menjelaskan Minhajut Thalibin, baca kitab yang Muknil Muhtaj Al-Imam Khatib Syarbini, itu lebih mudah. Tuhfatul Muhtaj rumit. Pertengahan ya Nihayatul Muhtaj di Imam Romli. Nah, terakhir di sini diterangkan bahwa syarat imam itu diantaranya adalah tadi kata Nabi Muhammad SAW, bacaan Al-Qurannya baik, hafalannya Al-Qurannya baik. Dalam hadis Sahih Bukhari itu, ya ummul qauma agrohum li kitabillah. Fa in kanu sawaan, fa in kanu fil qiraati sawaan, fa a'lamuhum bisunnah. Kata Nabi, yang menjadi imam bagi satu kaum yang paling baik bacaan Al-Qur'annya atau paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Aqra'uhu li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika bacaan mereka sama dan hafalannya sama banyak, maka
fa'alamuhum bisunnah. Mana yang lebih faham sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawaan, jika masalah sunnah juga sama-sama memiliki pemahaman yang sama, maka fa aqdamuhu hijratan, yang lebih dulu hijrah kalau di masa Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa akbaruhum sinna, kalau sama-sama hijrah, ilmu juga sama, Al-Qur'annya juga sama, hafalan dan bacaannya, maka yang didahulukan yang usianya lebih tua. Wa fi riwayah fa aqdamuhum silma, yang lebih dulu masuk Islam. Itu gak ada syarat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada lahir 194, wafat 256 Hijriah. Juga riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Dan disebutkan tentang masalah nikah atau belum menikah. Nah, hadis ini yang bisa jadi hujjah. Di sini lebih kuat. Kemudian dirinci lagi dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Kuwaitiyah, 42 jilid kitab itu. Kalau disusun di panjang sampai situ, 42 jilid. Saya gak punya kitabnya, tapi pernah lihat kitabnya itu, pernah baca di perpustakaan. Ya, 42 jilid. Di situ 4 mazhab dibahas. Kemudian dikatakan di situ disepakati adalah yang pertama yang paling paham fikih, khususnya bab sholat, kemudian Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian hijrah tadi, kemudian umur, baru yang akhir itu ada khilaf. Ada yang menambahkan tadi itu, sudah nikah atau belum nikah. Keluar juga pendapat itu. Padahal hadis dhaif, ya. Karena memahami mazhab yang tadi yang saya terangkan, kesucian, jangan sampai terlintas pemikiran yang tidak baik.